Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Penyakit ini dapat diidap oleh anak-anak hingga orang dewasa. Seluruh tulang di dalam tubuh bisa terserang penyakit ini, namun sebagian besar terjadi pada tulang kaki dan lengan. Inilah yang menghinggapi legenda sepak bola Indonesia Sofyan Hadi sejak 2015 lalu. Beberapa bulan setelah kanker tulang menggerogoti tubuhnya, Sofyan sempat bercerita bagaimana penyakit ini membuatnya tak berdaya. Dalam keadaan seperti itu saya nggak bisa apa-apa. Di tempat tidur aja. Tidur, kadang-kadang turun juga nggak bisa gitu. Itu hampir, untung ibu nih masih kuat ya. Dialah semua yang rawat di samping anak-anak ya, giliran kan anak-anak kerja. Berbagai pengobatan dijalani sosok penting bagi Macan Kemayoran ini, mulai dari medis hingga alternatif, baik dalam ataupun luar negeri. Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit nilainya. Obat yang saya beli itu yang setiap di sana, pasti pesannya ke sana. Jadi sekarang dikasih resepnya gitu ya. 2-3 hari dia baru datang tuh obat gitu. Jadi belinya juga 1 minggu itu untuk 1 bulan. Jadi selama 6 bulan itu begitu terus. Ya saya bilang kalau itu terus wah berapa biayanya Pak gitu. Tabungan saya juga sudah lama-lama jadi habis nih. 3 tahun berjuang melawan kanker tulang tak membuat pelatih berjuluk si jenggot naga ini berpatah arang. Ia masih menyelipkan harapan untuk berkiprah kembali di dunia sepak bola. Memang saya ini hidup tuh hanya dari sepak bola. Saya tidak bekerja, tidak dapat apa, selesai ini tidak ada pensiun, tidak ada apa. Hanya saya mungkin ada sedikit tabungan, ya itulah yang sementara ini yang saya buat obat, buat mendanai obat itu gitu. Sofyan Hadi adalah contoh kasus penderita kanker tulang yang masih bisa bertahan. Untuk mengetahui lebih jauh dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyakit ini, simak ulasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Dan tadi itu adalah mantan pelatih dan mantan pemain sepak bola nih. Legendanya Persija Jakarta ya. Iya, Macan Kemayoran nih ya. Dan aku rasa ini suatu hal yang mungkin menjadi pukulan berat juga. Bagaimana seorang yang dulu gagah di atas lapangan lalu lantas jadi begitu ya. Iya, betul. Saat ini sudah ada bersama kita Dr. Ahmad Fauzi Kemal, dokter spesialis ortopedi. Iya, Dok. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Nah, saya tuh penasaran banget nih, Dok, sama kanker tulang nih ya, Dok ya. Kanker tulang ini itu sebenarnya itu banyak nggak sih untuk di Indonesia ini? Karena kalau saya lihat juga jarang ditemui ya kalau mendengar kanker tulang itu sendiri itu. Jumlahnya 1% dari total. Oh. Okay. Dari total, kira-kira dari total keseluruhan. Tapi karena penduduk Indonesia banyak, ya hitungannya jadi banyak. Kalau total 250 juta, ya kira-kira 2,5 juta penduduk yang kemungkinan mengalami kanker tulang. Yeah. Tapi secara statistik jumlahnya itu memang sangat sedikit. Nah, Dok, hanya 1% saja. Oke, dan kalau untuk penyebabnya sendiri nih ya, kanker tulang ini seperti apa nih, Dok? Sebabnya pasti nggak diketahui. Oke. Tetapi tentu beberapa diduga sebagai penyebab, misalnya kelainan genetik. Oke, dari genetik ya, turunan ya, Dok? Retinoblastoma syndrome. Yang kedua misalnya... Itu apa, Dok, tadi tuh yang... Jadi ada genetik namanya RB1. Nah, dia punya potensi lebih tinggi untuk mengalami kanker tulang. Oke. Nah, biasanya sindrom artinya ada kelainan dengan kanker pada mata, retinoblastoma. Oke. Nah, kalau misalnya itu sendiri biasanya kanker tulang tuh pada orang yang seperti apa, mungkin kekurangan atau apa? Sebelum itu mungkin saya mau sampaikan dulu sedikit, ini sangat penting. Bahwa kanker tulang itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah kanker tulang primer. Yang kedua adalah kanker tulang sekunder. Oke. Kanker tulang primer itu adalah kanker tulang yang tumbuh dari sel tulang itu sendiri. Nah, kanker tulang sekunder itu adalah yang penyebaran dari kanker di tempat lain. Misalnya ada kanker payudara, kanker kelenjar gondok tiroid, kanker paru menyebar ke tulang, itu juga kanker tulang. Tapi kita sebut sebagai kanker tulang sekunder atau penyebaran dari kanker lainnya. Ya. Oke.
Tapi nih ada fakta atau mitos nih ya, katanya kanker tulang ini tuh tidak menyebab ke organ tubuh lain, ke bagian lain. Itu fakta atau mitos nih dok? Itu tentu mitos jawabannya. Oh itu mitos, jadi tetap aja kalau kita sudah menderita kanker tulang, terus organ lain yang di tubuh kita bisa terserang juga? Bisa, persis. Jadi sesuai dengan jenis penyakitnya, kanker apapun, dia punya potensi untuk menyebar ke tempat lain. Nah, tentu yang paling banyak itu kalau kanker itu adalah kanker tulang khususnya, yang primer itu menyebarnya ke paru-paru. Oh, paru-paru. Nah, tentu bisa juga menyebar ke tulang belakang atau ke tulang lainnya, bisa juga ke organ lainnya. Kalau untuk mendeteksi kanker tulang tersendiri ini seperti apa nih dok? Kalau kita biasa secara orang awam? Jadi kalau kanker tulang primer, itu saat ini kalau macam di rumah sakit besar lebih banyak kanker tulang primer. Walaupun statistik bilang itu sekunder lebih banyak, tapi primer banyak ditemukan. Oh, oke. Nah, untuk deteksinya memang tidak mudah, tetapi kita bisa menduga dari gejalanya. Gejalanya yang paling penting itu adalah pertama benjolan, yang kedua sakit yang amat sangat dan bertambah progresif. Tapi semakin lama semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Maka kita mesti waspada, itu adalah kanker tulang primer. Oke. Jadi masalah mengenai tadi ya, orang kan takut mengenai penyebaran dan sudah komplikasi. Jadi sehingga masyarakat ini kadang-kadang menjadi parno duluan ketika mereka tahu bahwa, oh ini udah nyeri di punggung nih. Katanya ini mereka bilang ini jangan-jangan kanker tulang. Itu fakta atau mitos nih dok? Kalau udah kayak nyeri punggung? Ya, itu mesti diwaspadai sebagai fakta. Kenapa demikian? Karena memang tulang belakang itu adalah salah satu tempat yang paling sering untuk terjadinya kanker tulang sekunder. Oh. Jadi penyebaran dari kanker tulang lainnya. Nah, tetapi dari kanker lainnya maksud saya, tapi kanker tulang primer di tulang belakang pun itu bisa terjadi. Nah, waktu dokter ngomong begini nih, mungkin di antara pemirsa di rumah ada yang lagi duduk langsung megang-megang punggungnya. Iya, nih. kira-kira Sakit nih, punggung jangan-jangan bagian mana takut sih ya, dok? langsung. Atau bisa semuanya dok? Ya, mungkin nyerinya seperti apa, mungkin yang bisa mengarah ke sana. Ini penting, tapi saya mau bilang begini, kanker tulang primer itu paling banyak itu adalah pada daerah persendian, khususnya sendi lutut. Itu yang daerah sendi lutut ya. Itu yang paling sering. Ya, dan yang sangat menyedihkan itu juga menyerangnya itu adalah pada usia remaja, antara 10 sampai dengan 20 tahun. Nah, lutut itu gimana nih dok? Kalau misalnya kayak sering nyeri lutut atau yang kayak mungkin bisa dibilang katanya rematik ya? Jadi, yang penting itu adalah dua untuk diwaspadai. Pertama, bengkak, adanya benjolan, atau bengkak yang semakin bertambah, artinya semakin lama berjalannya waktu dia semakin lama. Yang kedua itu adalah nyeri, seperti saya bilang. Jadi nyerinya itu ada, kalau dia nyerinya senut-senut tetapi sangat progresif. Artinya semakin lama semakin bertambah sampai seseorang itu nggak tahan lagi. Nah, berapa lama waktunya tuh biar masyarakat lebih waspada, lebih aware? Ini sangat penting. Jadi kalau kanker tulang primer itu hitungannya itu adalah minggu sampai bulan. Nah, kalau kanker tulang jaringan lunak itu biasanya lebih lama. Tapi kalau kanker tulang primer itu hitungannya itu adalah 1 sampai 3 bulan dia sangat progresif. Oke. Nah, itu hitungannya adalah minggu sampai dengan bulan saja. Tapi kalau kanker tulang sekunder seperti yang ditanyakan tadi, misalnya menyebar ke tulang belakang tentu bisa. Tapi tentu kalau di tulang belakang itu mesti dicari. Kalau kanker tulang sekunder di tulang belakang misalnya itu mesti dicari apakah ada kelainan kanker tulang primernya. Oke, dok. Kalau misalnya fakta mitos selanjutnya nih, benjolan pada tulang itu pertanda kalau dia terserang kanker tulang? Tidak selalu. Itu ada betulnya, ada faktanya. Tapi saya mau bilang faktanya itu tidak selalu semua benjolan itu adalah kanker tulang, itu yang saya mau bilang. Jadi nggak semua benjolan pada tulang itu adalah kanker tulang. Berarti ini mitos ya? Ada faktanya. Ada faktanya juga. Karena itu salah satu gejalanya, tapi tidak semua yang tidak semua benjolan. Ya, itu kira-kira begitu. Nah, tapi dok, ini ada beberapa mungkin tokoh terkenal yang menderita kanker tulang. Coba kita mau lihat siapa aja. Saksikan berikut ini. Kanker tulang merupakan salah satu kanker yang patut diwaspadai. Pasalnya kanker ini dapat menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang bisa dikatakan kanker yang jarang terjadi.
karena kanker tulang hanya terjadi 5 hingga 9% dari total kasus kanker yang ada di dunia. Dan ternyata kanker tulang ini juga diderita oleh sejumlah artis baik di Indonesia maupun mancanegara. Artis pertama yang dikabarkan menderita kanker tulang adalah Yoo Ah-in. Pemeran serial Secret Love Affair ini awalnya hanya melakukan medical check-up bulanan untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani wajib militer. Namun hasil pemeriksaan membuatnya terkejut. Pasalnya sang dokter mendiagnosis dirinya mengidap penyakit kanker tulang. Agensi yang menaungi Yoo Ah-in, UAA Entertainment, belakangan merilis pernyataan yang membenarkan kondisi kesehatan aktornya dan menyatakan bahwa kanker tulang yang diderita Yoo Ah-in merupakan kanker jinak. Terakhir yang juga meninggal akibat kanker tulang yakni seorang pemain basket profesional Amerika Serikat, sekaligus gitaris musik jazz Wayman Tisdale. Tisdale mengetahui dirinya menderita kanker tulang setelah kakinya patah akibat terjatuh di rumahnya di Los Angeles pada Februari 2007 silam. Peraih penghargaan Oklahoma Jazz Hall of Fame pada tahun 2002 ini akhirnya meninggal dunia pada tahun 2009 akibat radiasi dari perawatan kankernya. Hal yang memang menakutkan kalau lihat dari tadi dari hasil tadi tayangan tadi ya, apalagi tadi ada yang mesti diluruskan mungkin dokter mengenai radiasi karena terapinya radiasi. Iya, terapi karena radiasi itu menyebabkan kematian katanya tadi kan. Ya dokter luruskan dulu dokter. Baik. Jadi pemirsa sekalian, itu radiasi memang sangat berguna untuk mengatasi kanker saat ini. Saya mau bilang bahwa biasanya radiasi itu dosisnya dokter ahli radioterapi itu sudah menghitung dosisnya. Dan tidak menyebabkan kematian. Bahasanya itu tidak menyebabkan letal. Karena fraksi dosisnya itu kecil. Nah, mungkin kematiannya itu adalah disebabkan oleh kankernya itu sendiri atau ada komplikasi lebih lanjut dari kankernya. Oke, berarti bukan karena radiasi. Bukan karena radiasinya itu sendiri. Oke, kalau gitu. Nah dok, kita lanjut aja ke fakta mitos selanjutnya nih. Katanya untuk pencegahan nih agar terbebas dari kanker tulang ini, amputasi itu adalah jalan yang terbaik. Itu fakta atau mitos sih dok? Ini fakta pada tahun 1970. Wow. Oke, kalau sekarang nih dok? Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang lebih ke arah mitos lah saya mau bilang. Mitos, oke, berarti ini mitos ya dok ya? Lebih kepada mitos saat ini ya, dengan perkembangan keilmuan yang ada. Nah, tetapi saya mau bilang bahwa amputasi itu kadang-kadang diperlukan. Untuk salah satu pengobatan di dalam ilmu kanker itu adalah ada pembedahan, ada kemo. Paketnya kalau kanker tulang primer itu adalah bedah dan kemo. Nah, bedah itu bisa amputasi, bisa kita selamatkan. Bahasanya itu salvage surgery. Nah, saya mau bilang bahwa pada era sekarang BPJS khususnya dan sepanjang pemerintah membantu lah Gakinka, Jamkesmas, sekarang BPJS itu sebagian besar kasus bisa kita selamatkan. Oh ya, baik. Jadi kalau gitu masyarakat jangan takut untuk datang. Jangan takut untuk berobat. Dan mungkin untuk cepat didiagnosis dan berobat, itu mungkin kuncinya. hasilnya lebih baik mungkin ya. Ya, insya Allah begitu. Lazimnya begitu saat ini. Begitu. Oke. Jadi kalau dulu saya mau bilang, kalau dulu itu datang itu hanya tinggal amputasi saja. Karena tumornya sudah sedemikian besar dan sudah pecah. Nah, sekarang biasanya datang lebih awal, kulitnya masih utuh, di kemo 3 kali, bedah, selamatkan, kakinya pasiennya semakin awal datang tentu bisa semakin berfungsi dengan baik. Sebenarnya kalau kita melihat kanker tulang sendiri itu kita bisa mendeteksi dari luar nggak sih, dari sisi luar tulang kita sendiri dok? Bisa kita duga. Dari pola pertumbuhan tulangnya. Jadi kalau kanker tulang itu tumbuhnya dia seperti penabuh beduk. Dia ke semua arah. Nah, jadi tulangnya itu benjolnya itu hampir merata seperti penabuh beduk tuh. Ya.
Yang kedua itu semakin lama semakin progresif. Nah, ya itu kuncinya. Kemudian kalau dikasih manipulasi gini maksudnya. Diurut, dipijit, dikasih ramuan, maka dia tinggal tunggu pecah aja. Semakin dipijit dia semakin cepat menyebar tumbuhnya. ya berarti. Potensinya menyebar kalau pada kanker yang ganas sekali seperti osteosarkoma itu di atas 25%. Jadi hitungannya itu bulan, mungkin pada saat dia datang ke rumah sakit sudah menyebar. Berarti untuk semua kesimpulan yang tadi ini apa nih dok, kalau misalnya untuk pemirsa di Jadi rumah? pertama saya mau bilang, kalau ada benjolan bertambah sakit dalam waktu yang minggu atau bulan, maka segera datang ke rumah sakit. Oke. Yang kedua adalah semakin awal di diagnosis, maka kemungkinan diselamatkan kakinya dan kemungkinan terjadinya penyebaran lebih kecil. Lebih kecil ya dok ya? Saya mau bilang kalau dulu itu artinya sebelum era 2000, 2003 ya, itu kemungkinan untuk berhasil 2 tahun itu rendah. Tapi sekarang itu pasien sudah ada yang jadi mahasiswa dan lain-lain. Jadi artinya